Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Adi Nugroho. Saya di sini akan mempresentasikan tugas metode pelaksanaan konstruksi mengenai eh, empat macam fondasi. Yang pertama itu ada fondasi tiang pancang. Fondasi tiang pancang, pelaksanaannya itu ada persiapan lahan, di mana persiapan lahan itu membersihkan area dan meratakan lokasi kerja, penempatan tiang, tiang pracetak dikirim dan disusun sesuai urutan panjang pemancangan. Tiang didorong ke dalam tanah menggunakan hammer atau alat pemukul. Pemotongan kepala tiang menyesuaikan tinggi kepala tiang agar sejajar dengan pile cap. Koneksi ke pile cap. Kepala tiang dihubungkan dengan pondasi atas atau pile cap. Peralatan utama yang digunakan, yang pertama itu ada diesel atau hydraulic hammer untuk memukul tiang masuk ke tanah. Crane atau mengangkat dan memposisikan tiang. Ladder, rel pandu atau rel pandu menjaga agar tiang tetap vertikal saat dipancang. Pondasi tiang pancang, jenis material yang digunakan, beton pracetak bertulang, umumnya digunakan karena kuat dan tahan lama. Baja atau hapal atau pipa cocok untuk beban berat dan pemasangan cepat. Kayu jarang dipakai sekarang, digunakan di daerah terpencil dan bangunan ringan. Metode kerja di lapangan, metode tiang pancang dilakukan dengan cara memukul tiang pancang ke dalam tanah menggunakan alat pemukul berat atau hammer yang digerakkan oleh diesel hidrolik atau uap. Sebelum pemancangan, posisi tiang ditentukan dengan alat ukur. Tiang dipasang tegak lurus menggunakan rel pandu, kemudian dipukul berulang-ulang sampai mencapai kedalaman atau jumlah pukulan tertentu sesuai desain. Proses ini bisa berlangsung cepat namun menghasilkan getaran tinggi. Keunggulan dan kelemahan di lapangan. Keunggulan, proses cepat dan efisien. Daya dukung langsung terlihat dalam jumlah pukulan. Tidak menghasilkan limbah, tanah, atau lumpur. Kelemahan, getaran dan suara tinggi mengganggu lingkungan sekitar. Tiang pracetak bisa retak saat pemancangan. Akses alat berat dibutuhkan di lokasi kerja. Potensi resiko. Kesalahan umum terjadi pada proses penyusunan atau pemancangan tiang, seperti tiang retak akibat tumbukan berlebih, pemasangan miring akibat kesalahan posisi awal, atau pemancangan melewati daya dukung rencana. Getaran yang tinggi juga beresiko merusak struktur atau fasilitas di sekitar lokasi proyek. Jika tiang tidak dipancang hingga kedalaman yang memadai, bisa menyebabkan penurunan atau keruntuhan struktur. Kesesuaian metode terhadap kondisi tanah dan jenis proyek. Metode ini cocok untuk tanah keras atau tanah dengan daya dukung menengah sehingga tinggi pada kedalaman dangkal sampai sedang. Sangat efektif untuk proyek infrastruktur besar seperti jembatan, gedung bertingkat, dan pelabuhan. Namun, kurang ideal di area dengan struktur sensitif terhadap getaran, misalnya rumah sakit, perkantoran, atau bangunan tua, serta tidak direkomendasikan di lokasi dengan akses terbatas untuk alat berat. Selanjutnya ada pondasi profile, pelaksanaan, persiapan lokasi dan alat cor, pengeboran tanah menggunakan bor rotary atau auger, stabilisasi lubang dengan lumpur betonit atau casing baja, pembersihan dasar lubang agar beton menempel baik. Pemasangan tulangan sesuai desain struktur, pengecoran beton menggunakan remi untuk menghindari segregasi. Peralatan utama yang digunakan, mesin bor untuk mengebor tanah dengan diameter besar, remi pipa untuk pengecoran beton di bawah air atau lumpur, konkrit pump memompa beton ke dalam lubang. Jenis material yang digunakan, beton segar berkualitas tinggi, besi tulangan untuk memperkuat struktur, lumpur betonit atau casing baja sebagai penahan dinding lubang. Metode kerja di lapangan, metode bore pile dilakukan dengan mengebor tanah hingga mencapai kedalaman tertentu menggunakan mesin bor putar. Lubang bor distabilkan dengan casing baja atau lumpur betonit untuk mencegah longsor dinding. Setelah itu, pembersihan dilakukan di dasar lubang dan lubang baja dimasukkan. Pengecoran beton dilakukan secara hati-hati melalui tremi pipa untuk menghindari segregasi dan pencampuran dengan air atau lumpur. Proses ini tidak menimbulkan getaran dan sangat presisi.
Keunggulan dan kelemahan di lapangan. Keunggulan, minim getaran dan kebisingan, cocok di tengah kota atau dekat bangunan sensitif, bisa untuk kedalaman besar dan diameter besar. Kelemahan, proses lambat dan lebih kompleks, sulit mengontrol kualitas dasar lubang. Butuh penanganan lumpur betonit yang besar. Benar. Potensi resiko. Resiko utama adalah runtuhnya dinding lubang bor jika stabilisasi gagal, terutama saat tidak menggunakan casing atau betonit secara efektif. Pengecoran yang tidak tepat dapat menyebabkan beton bercampur lumpur, berbentuk honeycomb atau kropos. Alat bor juga bisa meleset dari sumbu rencana akibat deviasi atau kesalahan operator. Air tanah tinggi juga berisiko mengganggu kualitas beton bila tidak dikontrol dengan baik. Kesesuaian metode terhadap kondisi tanah dan jenis proyek sangat sesuai untuk berbagai jenis tanah, terutama tanah lunak hingga keras. Bahkan dalam kondisi muka air tanah tinggi, ideal digunakan di daerah padat bangunan, lingkungan sensitif terhadap getaran, dan proyek-proyek bertingkat tinggi, jembatan perkantoran, serta bangunan penting seperti rumah sakit dan gedung perkantoran. Pondasi Frankie Pile. Pelaksanaan. Pipa baja ditancapkan ke tanah, beton kering dimasukkan dan dipikul dengan hammer hingga terbentuk bola beton di ujung bawah. Penambahan beton segar hingga pipa penuh, pipa casing ditarik dan beton tetap di tanah membentuk tiang. Peralatan utama, Frankie hammer khusus untuk metode ini. Pipa baja casing sementara, kren dan alat pemadat ujung atau drop hammer. Jenis material, beton kering untuk membentuk ujung lebar atau bola beton. Beton segar untuk batang utama tiang. Pipa baja sementara sebagai casing. Metode kerja di lapangan Frankie Kepel menggunakan kombinasi metode driven dan cast in situ. Pertama, pipa baja diletakkan secara vertikal di lokasi tiang. Kemudian beton kering atau dry mix dimasukkan dan dipikul hingga membentuk bola beton pada ujung bawah pipa. Proses ini berfungsi untuk memperbesar ujung tiang dan meningkatkan daya dukung. Setelah bola terbentuk, beton segar dituangkan ke dalam pipa, lalu pipa casing ditarik perlahan sambil beton tetap berada di dalam tanah, membentuk tiang utuh. Keunggulan dan kelemahan di lapangan. Keunggulannya itu pertama, kapasitas daya dukung tinggi karena ujung lebar, getaran lebih kecil, tidak perlu tulangan penuh. Kelemahan, proses lambat dan butuh keahlian khusus, tidak cocok untuk tanah yang banyak batu, alat khusus tidak selalu tersedia di proyek. Potensi resiko, kesalahan umum mencakup pembentukan bola beton yang tidak sempurna, yang dapat mengurangi daya dukung tiang. Selain itu, kesalahan dalam pengendalian volume beton saat penarikan casing dapat menyebabkan keropos atau kekosongan void dalam tubuh tiang. Pipa casing juga bisa macet atau rusak saat penarikan. Karena metode ini sangat tergantung pada keterampilan operator dan kontrol kualitas, kekurangan tenaga ahli menjadi resiko tambahan. Kesesuaian metode terhadap kondisi tanah dan jenis proyek cocok digunakan pada tanah lunak hingga sedang, seperti lempung atau tanah berpasir dengan kepadatan sedang. Frankie Pile digunakan pada proyek skala menengah seperti gedung perkantoran 5-10 lantai, apartemen gudang, atau pabrik. Tidak disarankan di area berbatu atau kerikil besar, karena dapat menghambat pembentukan ujung tiang yang optimal. Fondasi caisson, pelaksanaan, pembuatan dinding caisson dari buatan beton bertulang di lokasi proyek. Penggalian dari dalam caisson sambil menurunkan secara bertahap menggunakan udara tekan atau pneumatik jika di bawah muka air, tanah atau laut. Mengisi dasar caisson dengan beton setelah mencapai elevasi rencana. Peralatan utama, crane untuk penurunan caisson, alat gali bawah air seperti clamshell atau grab, pneumatik kompresor untuk sistem bertekanan. Jenis material, beton bertulang untuk dinding caisson, beton massa untuk mengisi bagian bawah setelah selesai, baja struktural bila dibutuhkan. Metode kerja di dalam lapangan.
Pondasi caisson adalah struktur beton berulang yang diturunkan ke dalam tanah secara vertikal sambil digali dari bagian dalam. Jika digunakan di bawah air atau dalam kondisi jenuh air tinggi, udara bertekanan digunakan atau pneumatik caisson untuk mencegah masuknya air ke ruangan kerja. Setelah mencapai kedalaman rencana, bagian bawah caisson diisi dengan beton untuk menutup fondasi. Caisson biasanya dibuat secara bertahap atau bersegmen dan diturunkan dengan berat sendiri atau bantuan alat berat. Keunggulan dan kelemahan di lapangan. Keunggulan stabil dan cocok untuk kedalaman ekstrim, tidak mudah tergeser karena berat sendiri besar. Cocok untuk pondasi dalam air. Kelemahan, mahal dan kompleks, sangat beresiko untuk pekerja atau terutama pneumatik. Butuh waktu yang dan ruang besar. Potensi resiko. Salah satu resiko terbesar adalah kegagalan dalam menjaga keseimbangan struktur saat penurunan gesang bisa miring atau terguling. Dalam metode pneumatik, risiko kesehatan pekerja sangat tinggi seperti penyakit dekompresi akibat tekanan udara, kerusakan pada dinding caisson, atau kebocoran udara dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Selain itu, proses yang lambat dan mahal menambah beban biaya jika tidak terkelola baik. Kesesuaian metode terhadap kondisi tanah dan jenis proyek. Caisson sangat sesuai untuk proyek yang berada di atas air seperti pilar jembatan, dermaga, menara di sungai atau laut, atau proyek tangki bawah tanah di daerah berair. Metode ini cocok pada tanah berpasir jenuh, lempung jenuh, atau tanah di bawah muka air. Tidak cocok digunakan untuk proyek kecil atau lahan sempit karena butuh ruang, waktu, dan biaya besar. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.